Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Imelda, NPM 5021239 dari kelas 4F PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas tinggi. Baik, langsung saja untuk materinya, yaitu menelaah merupakan kegiatan melakukan telaah, mengkaji, serta menyelidiki suatu hal secara mendalam dan cermat. Kegiatan tersebut memerlukan konsentrasi serta keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam mengkaji suatu hal. A. Buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik, yang pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, atau latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Fungsi buku siswa adalah dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. B. Buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku panduan guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan isi dari buku guru ialah buku guru memuat informasi tentang model dan strategi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran. Berikut ini adalah tema-tema yang ada pada buku guru dan buku siswa kelas tinggi. Pada kelas 4, yaitu terdapat beberapa tema, yaitu indahnya kebersamaan, selalu berhemat, energi, peduli terhadap makhluk hidup, berbagai pekerjaan, pahlawanku, cita-citaku, dan indahnya keragaman di negeriku. Sedangkan pada siswa kelas 5, yaitu organ gerak hewan dan manusia, udara bersih bagi kesehatan, makanan sehat, sehat itu penting, ekosistem, panas dan perpindahannya, peristiwa dalam kehidupan, lingkungan sahabat kita, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang terakhir yaitu pada kelas 6, yaitu selamatkan makhluk hidup, persatuan dalam perbedaan, tokoh dan penemuan, globalisasi, wirausaha, menuju masyarakat sehat, kepemimpinan bumiku, dan menjelajah angkasa luar. C. Silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran serta profesional yang sistematis dan berdaya guna. D. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dari pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran.
Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Sekian untuk materi pada pertemuan ke-10 kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.